Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Lukman ya. Kali ini saya sedang ada di Pandai PC tradisional di sini ya. Nah, di video di hadapan saya ini sedang proses penempaan ya. Jadi per itu pertama kita lurusin seperti ini ya. Jadi yang bagian melungkernya itu dilurusinnya seperti ini ya. Nah, jadi dibakar dulu. Nah, ini proses pemotongan ya. Jadi untuk dipotong ini kan mau ibaratnya mau bikin yang sepanjang segimana. Nah, dipotongnya itu pakai pahat ya. Pahat, jadi bukan pakai mesin. Karena kalau pakai gerinda jahat listrik. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut ini proses pembakaran ya. Itu ada bearing juga, ada ini arang ya, arang kayu menggunakan blower. Nah, kalau sekarang kita proses pembelahan ya. Jadi si per ini dibelah dua ya, untuk menjadi dua buah golok, atau untuk golok kecil pisau bisa dibagi tiga ya. Ini per kijang ya. Kalau di sini biasa pakai per kijang, per SS, atau paling itu koldesel. Nah, silakan dilihat ya prosesnya. Oke, ini juga masih kita proses pembelahan ya. Jadi dibelah. Nah, itu dipukul-pukul itu untuk menghilangkan itu ya, kulit besi yang baja yang lupas ya. Nah, jadi ditempa oleh 3 orang ya. Yang satu itu supirnya ya, yang dua keneknya. Nah, itu oke, seperti itu ya. Ditempa di satu garis. Ini proses pembelahan. Nah, kita jom, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pakai mesin sangat-sangat jahat biaya ya, dan lama proses pemotongannya. Kecuali mungkin pakai plasma agak cepet sih, cuman ya jahat biaya lah. Kalau ini cuma pakai arang dan pakai modal tangan. Oke, itu belum putus ya, dilempar karena nanti dipatahinnya ketika sudah hampir mau dingin ya, biar tidak merusak ketalenan. Kalau langsung ditobrosin, maka talenan itu ya, tempat penempaan itu akan berbekas ya, bergaris-garis, dan harus dikikir lagi. Nah, oke, ini proses pelebaran ya, atau mepehan. Jadi tadi kan dibagi 2, bagi 3. Nah, ini dipepehin sesuai dengan pola ya. Nah, kalau ini mau buat golok galonggong kayaknya, soalnya lengkung. Oke, itu si Abah itu semangat ya. Bisa dilihat palunya itu, aduh, segede berapa kilo itu, 3 kilo paling, atau 5 kilo. Oke, nah ini sekali pembakaran ada berapa biji ya. Nah, ini proses ini ngarentet ya. Jadi proses pemanjangan. Jadi di kepreknya itu bagian punuk ya, biar memanjang, lalu samping, jadi dia itu memanjang ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini proses pembentukan ya. Jadi habis ini kan masih mereol-mereol, nanti diteter ya. Nah, ini mau bikin tumbak ini, makanya si Abah sama kenek satu lagi mukulnya itu separuh-separuh, karena mata tumbaknya itu bentuknya segitiga ya. Jadi si Abah sebelah sini, si Akang sebelah satunya di sebelah sananya. Nah, ini membuat tumbak ya, tumbak untuk berburu babi hutan. Nah, silakan dilihat ya. Oke, biarpun tua tenaganya, lihat si Abah, aduh, gurih-gurih. Nah, ini tumbak tuh. Nah, itu bakalan tumbaknya ya, itu bisa dilihat tuh. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di sini itu masih menggunakan tradisional ya. Nah, kalau sekarang ini proses pembuatan ekor
bilah ya, atau buntut kalau di sini nyebutnya. Jadi ditempa seperti ini di bibir talenan, langsung ditempa. Ini proses pembuatan ekor ya, untuk membuat golok. Nah, jadi kalau yang mau belajar silahkan bisa dilihat ya. Nah, seperti ini, yang penting kebentuk aja dulu nanti, karena nanti proses pembentukannya itu dalam proses neteran. Jadi kalau sekarang itu masih mereol-mereol gitu. Nah, ini lagi. Jadi kerjanya itu bertahap ya. Ini tadi meluruskan, memotong, terus membelah, menempa. Maaf, dan ini proses setelah menempa membuat ekor ya. Nah, nanti ke proses peneteran. Nah, seperti itu. Nah, silakan dilihat ya buat yang mau belajar. Cuman kalau untuk sendiri lumayan sih, karena saya juga kalau nempa sendiri aduh melelehnya lumayan. Bertiga itu lebih enak ya. Oke, dibakar lagi. Di sini lagi hujan ya. Nah, itu dipukul-pukul yang loncat-loncat itu ya, kulit yang lepas baja itu. Nanti kalau langsung ditempa itu moncrot ke kaki lumayan, itu langsung keluar nanah itu bekasnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Itu tukangnya gantian ya. Tadi si Emang baju oranye, sekarang yang baju biru. Si Abah karunya ya. Lihat, aduh. Ngeri. Oke, dibakar lagi ya. Dibakar lagi. Jadi setiap satu pembakaran itu ada banyak gitu di sana itu. Cuman jangan terlalu matang juga, nanti hasilnya akan ngaluluh ya. Ngaluluh itu jadi meleleh, kalau bahasa Indonesianya itu agak meleleh. Karena ini suhunya panas ya. Ini masih proses pembuatan ini ya, karena sekali biar nggak pindah-pindah gitu. Jadi proses untuk bukuin ekor gitu. Terus kalau ada customer itu makanya suka agak mahal, karena prosesnya kayak tadi bikin tumbak itu harus misah dia itu sendiri ya, seperti itu. Kalau golok itu kan bisa dilangsungin kan ya, bisa dilangsung di per proses itu sekali. Misal membuat ekor buat ekor itu bisa langsung sekodi gitu. Nah, kalau ini kalau pesanan itu harus bisa satu-satu seperti itu ya. Nah, ini di sini lagi hujan ya. Ini hujan lagi deres. Oke kawan-kawan. Nah, itu udah dimatiin ya, karena ini udah terakhir. Oke, sekarang ini ada juga dari bearing ya. Ini lagi mau motong lagi juga, itu per baru ya. Dan ini bearing. Ini udah digerinda dulu tadi ya, dipotong. Nah, sekali cara meluruskannya seperti ini ya. Tinggal ditekan aja cuma di tempat-tempat. Jadi besi itu, baja itu kalau panas itu enggak sekeras kayak mentah gitu ya. Bisa dibentuk, intinya bisa ditempa. Nah, ini bearingnya sedang diluruskan. Maaf nih, lagi pilek. Nah, ini bearingnya ditempa ya, mau dibuat gosem katanya tuh. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu ya keseruannya. Di Pandai itu seru, kalau di Pandai itu berisik, dakdok ya. Oke, mungkin seperti itu ya proses penempaan bilah ya barang. Terima kasih telah menonton.